BTTH Kaisar Api, episode 336. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hahaha, pohon akasia hanya bisa menjadi milikku. Perjalanan ke pohon akasia ini sudah berakhir. Setelah beberapa saat, Qi Ziwen memimpin dan mendekati kelompok cahaya merah muda itu beberapa meter jauhnya. Ia menatap kelompok cahaya merah muda di dekatnya, dan tak kuasa menahan tawa. Kelompok cahaya ini sepertinya tidak benar, dan kenapa orang itu Xiao Yan? Melihat Qi Ziwen begitu ceroboh, ketiga orang lainnya tiba-tiba berhenti bergerak, berusaha sekuat tenaga menjaga jarak 100 meter darinya, dan berpikir dengan mata waspada. Meskipun mereka mengandalkan tirani kekuatan di belakangnya untuk masuk ke sini, tetapi karena rasa gatal yang aneh dari kekuatan cinta, kekuatannya sangat terbatas. Hei, rasa gatal pada orang-orang ini membatasi kekuatan mereka, jadi pohon akasia ini tidak mudah didapatkan. Akasia, ayo, Xiao Yan, yang berada di luar sungai di kejauhan, tersenyum aneh. Kekuatan jiwa tirani itu langsung mendeteksi beberapa fluktuasi halus pada keempat orang lainnya, dan segera membentuk binatang pemakan kristal di telapak tangannya. Wafer prismatik itu hancur berkeping-keping di telapak tangannya. Tidak, gelombang ini mundur. Setelah beberapa saat Xiao Yan menghancurkan kepingan itu, ruang tiba-tiba menjadi gelisah, dan jejak aura yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul. Apa yang terjadi? Tenangkan aku. Qi Ziwen menatap kelompok cahaya merah muda di dekatnya, awalnya sangat sunyi. Namun, saat Xiao Yan bertindak seperti ini, kelompok itu bergetar, dan sebuah pikiran gelisah tiba-tiba muncul di benaknya. Boom! Setelah beberapa tarikan napas, gugusan cahaya merah muda itu seolah diinjeksi semacam kekuatan misterius, dan lingkaran riak energi tak terlihat tiba-tiba memancar dari dalamnya, lalu lingkaran halo merah muda muncul di gugusan cahaya merah muda itu. Perlahan menghilang dari udara, sehingga seluruh pulau di bawahnya tertutupi dengan mudah. Weng berdengung. Seketika, rasa gatal akibat kekuatan cinta yang menggerogoti keempatnya membuat mereka merasakan sakit yang tak tertahankan. Bajingan kecil, apa yang kau lakukan? Melihat perubahan mendadak itu, mereka berempat tak berdaya dan langsung mundur ke sisi Xiao. Rasa gatalnya mereda, tetapi ekspresi Qi Ziwen justru tampak serius. Boom! Tepat saat beberapa orang berbicara, cahaya merah muda tiba-tiba muncul di pulau kecil yang dikelilingi sungai, dan tak lama kemudian, cahaya itu memenuhi seluruh pulau. Apakah itu kekuatan cinta? Mungkinkah ini pertanda datangnya pohon akasia? Setelah menarik napas, Song Lanfeng dengan kuat memegangi dadanya, menahan sedikit rasa sakit yang hebat, dan langsung kehilangan suaranya. Krak! Dengan suara keras, di atas daratan pulau itu, daratan tiba-tiba menggembung, dan tiba-tiba, akar-akar merah muda perlahan-lahan jatuh dari gugusan cahaya merah muda, yang tertanam di bawah daratan, dan bahkan lebih lagi. Kekuatan cinta merah muda yang kuat muncul tak terkendali. Ini, kedatangan pohon akasia. Putar balik. Setelah beberapa saat, Kong An juga menyadari sesuatu, dan tubuhnya dengan cepat mundur ke arahnya. Pohon akasia yang bertengger di kelompok cahaya merah muda sangat mengesankan, dan hanya ketika pohon akasia itu terbenam sepenuhnya, seseorang dapat berharap untuk memasuki ruang bagian dalam pohon akasia, jika tidak semuanya hanya omong kosong. Ketika pohon akasia datang, konon katanya pohon itu dijaga oleh kekuatan yang amat dahsyat, sehingga mereka pun tak berani melawan untuk beberapa saat. Boom! Dengan suara keras, pulau kecil yang dikelilingi sungai itu langsung diselimuti oleh raksasa, dan kelompok cahaya merah muda itu akhirnya menyatu dengan pulau itu. Ini, akasia. Seketika, mereka berlima tak kuasa menahan diri untuk tidak kehilangan suara ketika melihat pohon besar di depan mereka yang tingginya hampir 100 kaki. Yang terlihat, di pulau kecil di sungai, dan di tanah semuanya akar merah muda, dan ada kekuatan yang sangat besar di akar tersebut, yang membuat keempat orang itu menjauh, dan bahkan akarnya langsung menggali ke dalam tanah, jelas ratusan meter di bawah tanah, tetapi batangnya sangat besar sehingga 10 orang mungkin tidak dapat memeluknya. Di pangkal pohon akasia, terdapat akar-akar, tetapi jika melihat ke atas, di sepanjang akar yang tebal dan liar itu,
terdapat cabang-cabang yang menjulur ke segala arah, dan cabang-cabang itu diselimuti semacam cairan merah muda. Mengalir perlahan, seolah-olah terus-menerus mengirimkan energi ke pohon akasia. Di tepi cabang-cabangnya, helaian daun merah muda muncul dengan tenang. Daun-daun merah muda ini tampak lemah, tetapi setiap helainya mengandung energi yang sangat mengerikan, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4, dan mereka sangat ketakutan. Selain bayangan pohon akasia merah muda yang besar, tampaknya ada makhluk yang menjulang, dan krisis memenuhi hati setiap orang. Maka pada pohon yang merah jambu itu, dedaunan yang merah jambu berkibar tertiup angin, namun pada saat yang sama, dedaunan yang merah jambu itu bergelombang, dan semburan lingkaran energi merah jambu dengan kekuatan akasia yang agak tirani, berubah menjadi riak energi. Ia meledak ke arah 5 orang yang hadir. Di antara kelima orang itu, kecuali Xiao Yan yang untuk sementara mengatasi rasa gatal akibat kekuatan cinta dengan bantuan hati api suci, keempat orang lainnya untuk sementara ditekan oleh kekuatan mereka, tetapi pada jarak sedekat itu, rasa gatal dan kekuatan cinta serta rasa sakit itu untuk sementara ditekan. Ketika pohon akasia bergema, hati mereka terguncang. Hingga saat ini, kekuatan akasia semacam itu tidak dapat lagi ditekan oleh kekuatan, tetapi kekuatan ini berada jauh di dalam sumsum tulang, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Pohon akasia, apa misterinya? Melihat keempat orang di sekitarnya mundur dengan cepat, Xiao Yan berdiri di sana dengan ekspresi tidak setuju, menatap pohon tua berwarna merah muda di depannya dengan serius, dan bergumam. Dengan persepsi Xiao Yan, dia tiba-tiba mengetahui bahwa ini adalah pohon akasia asli, tetapi pohon akasia ini sangat kuat, dan sepertinya tidak ada jalan masuk ke bagian dalam, yang membuat Xiao Yan berada dalam dilema untuk sementara waktu. Weng berdengung. Setelah beberapa tarikan napas, seluruh tubuh Xiao Yan diselimuti oleh lingkaran cahaya merah muda yang aneh dan tak biasa. Lingkaran cahaya ini baru saja ingin masuk ke tubuh Xiao Yan, tetapi tertahan oleh dada Xiao Yan. Hati api suci perlahan menyerap, dan bahkan terus-menerus memperbaiki sumber api suci yang memelihara kedalaman hatinya. Orang ini punya harta karun yang bisa mengisolasi kekuatan cinta. Tangkap dia. 4 orang di sebelahnya sangat kesakitan karena kekuatan cinta. Melihat Xiao Yan muncul, Qi Ziwen yang pertama berbicara. Dengan terkikisnya kekuatan cinta, ia menyerang Xiao Yan. Tunggu, daun merah muda pohon akasia ini sepertinya mirip dengan yang kubeli. Ketiga orang lainnya tiba-tiba bergerak dan melancarkan serangan mengerikan terhadap Xiao Yan, tetapi Song Lanfeng menggelengkan kepalanya perlahan. Segera, dengan hati-hati, ambillah daun aneh yang kau beli itu. Krak, begitu dikeluarkan, terdengar suara merdu dari dedaunan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Song Lanfeng tak terkendali dan melesat ke pohon akasia raksasa di pulau itu. Dan mengikuti tindakan Song Lanfeng, pohon akasia benar-benar mengirimkan gelombang yang mengerikan, seperti dahsyatnya gempa bumi. Ledakan, pohon akasia. Seketika, ekspresi Xiao Yan berubah kaget saat ketiga pria kuat itu menyerangnya secara bersamaan. Menabrak, ada apa? Ketiga tokoh besar itu baru saja bertindak, tetapi mereka tertarik oleh getaran tiba-tiba pohon akasia di pulau itu. Song Yuefeng, apa yang telah kau lakukan? Tak lama kemudian, sebuah lingkaran cahaya merah muda tiba-tiba muncul dari sisi Song Lanfeng di antara mereka bertiga, lalu melesat ke arah pohon akasia di tengah perhatian semua orang. Puff! Dengan suara keras, daun misterius yang dibeli Song Lanfeng langsung disuntikkan ke pohon akasia, tetapi tidak ada yang berubah. Ada apa? Setelah beberapa tarikan napas, tempat itu masih sangat sunyi, dan Song Lanfeng tak kuasa menahan diri untuk bergumam, tetapi satu-satunya yang berubah adalah suntikan bilah misterius ini kepada mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Daun misterius itu seharusnya bisa membuka pohon akasia, tapi kenapa tidak ada gerakan? Tanya Song Lanfeng tak percaya. Dia telah melihat daun itu dari beberapa gulungan kuno, jadi dia akan menghabiskan 100 juta koin emas untuk membelinya, tetapi sekarang tidak ada pengaruhnya. Tunggu, namun Xiao Yan berada 100 meter dari pohon akasia itu, berdiri di tepi sungai, menatap pohon akasia itu. Dari rindang pohon akasia yang menutupi langit, ia bisa merasakannya. Sepertinya ada semacam kecerdasan di dalam pohon akasia itu, dan kekuatan akasia merah muda itu mengandung sentuhan kuno dan perubahan kehidupan. Apa yang harus kulakukan sekarang?
Setelah beberapa menit, suasana masih hening, dan Kong An adalah orang pertama yang berbicara. Karena kamu sudah di sini, tidak ada alasan untuk kembali dengan tangan kosong. Bergabunglah dengan kami berempat dan hancurkan pohon akasia itu bersama-sama. Aku tak percaya kami berempat yang berada di tahap tengah 4 dewa petarung bintang tak bisa menghancurkannya. Hu Tianyuan dari Meteor Gate mendengus dingin. Ayo kita lakukan. Tanpa kekuatan Acacia, semua orang mengabaikan Xiao Yan, dan mereka berempat membuat keputusan dalam hati. Lagi pula, kekuatan bertarung Xiao Yan yang hanya 3 bintang itu sungguh tidak ada apa-apanya di mata mereka. Boom! Saat keempatnya memiliki ide di hati mereka, energi mengerikan yang luar biasa tiba-tiba muncul dari tubuh mereka, dan serangan tirani perlahan-lahan diseduh oleh mereka. Dengan suntikan daun aneh Song Lan Feng, kekuatan Acacia tiba-tiba melemah, dan mereka berempat kehilangan minat pada Xiao Yan. Tidak benar, keberadaan pohon akasia purba, dari akarnya saja, saya khawatir sudah bertahan puluhan ribu tahun. Wajar jika dikatakan bahwa kearifannya sendiri seharusnya sudah lahir, bagaimana mungkin ia setenang pohon purba biasa. Petik 2. Dan api suci di tubuhku samar-samar memancarkan panas yang membara. Panas membara semacam ini hanya bisa muncul ketika bertemu dengan api yang juga merupakan api suci, tetapi fluktuasi panas membara semacam ini sangat lemah dan tidak terlihat seperti api suci. Yan. Xiao Yan terus menggelengkan kepalanya sambil menatap pohon akasia merah muda yang berdiri diam tak bergerak, dan pada 4 orang yang sedang mempersiapkan serangan tirani. Kekuatan jiwa Xiao Yan kini sangat tirani, dan ia dapat memprediksi banyak bahaya tersembunyi dengan kekuatan jiwa dan api sucinya. Namun, ketika berhadapan dengan pohon akasia ini, Xiao Yan tidak punya pilihan untuk sementara waktu. Boom! Tiba-tiba, berbagai macam ki pertempuran muncul dari mereka berempat, lalu perlahan menyatu, berubah menjadi seberkas energi mengerikan berisi sinar cahaya 4 warna, yang melesat ke arah pohon akasia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Melihat ini, Qi Ziwen tersenyum perlahan, membiarkan pohon akasia bersikap tirani dan menghadapi kerumunan 4 orang itu dengan sekuat tenaga. Aku khawatir hanya ada satu cara. Sinar cahaya 4 warna itu bagaikan petir, dan dalam sekejap mata, sudah berada puluhan meter di depan pohon akasia, dan akan meledak dalam sekejap mata. Brak! Pada saat ini, pohon akasia yang tadinya sunyi, daun-daun merah muda dan bayangannya yang menutupi langit, tiba-tiba bergetar. Pada saat itu, seberkas cahaya merah muda muncul dari tengah bayangan, dan kemudian sinar cahaya 4 warna itu dengan mudah ditelan. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, wajah Song Lan Feng menjadi sangat buruk. Ini belum berakhir. Setelah beberapa saat, ekspresi Kong An pun menjadi sangat serius, karena sinar 4 warna yang menghilang itu seakan ditelan oleh pohon akasia. Lalu, apa itu? Setelah Sun bernapas, pohon akasia bergetar, dan di tengah naungannya, sekelompok cahaya merah muda tiba-tiba muncul. Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, karena pada saat ini, ketika pohon akasia menyerap kekuatan besar dari sinar cahaya 4 warna, pulau yang ditempati oleh pohon akasia tiba-tiba bergetar hebat, bahkan di bawah naungan pohon itu, energi mengerikan yang tak terlukiskan perlahan-lahan menyapu, yang membuat Xiao Yan samar-samar menyadari emosi yang terpancar dari pohon akasia. Amarah, kemarahan yang tak tertandingi. Ini jelas merupakan kemarahan yang berasal dari pohon akasia. Merasakan kemarahan yang sangat kuat dan gemetar di seluruh pulau, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan perlahan menatap bayangan besar di tengah pohon akasia. Ada sekitar beberapa bola cahaya merah muda di dalamnya. Gugusan cahaya ini cukup besar, tetapi mereka bergetar perlahan, dan mereka jelas berdetak kencang seperti jantung manusia. Dalam kelompok cahaya ini, ada vitalitas yang sangat tirani. Putar balik, seru Song Lan Feng saat itu. Jelas dia sudah merasakan ada yang tidak beres dengan gugusan cahaya ini. Boom! Tepat ketika mereka berempat baru saja bergerak, seberkas energi merah muda langsung menyelimuti ruang dengan radius 1000 meter. 1, 2, 5. 5 kelompok cahaya. Hati Qi Ziwen dipenuhi dengan keterkejutan saat ini, dan dia berbicara perlahan. Sudah terlambat, serangan tadi seharusnya membuat pohon akasia marah. Energi merah muda ini seharusnya menjadi eksistensi yang mirip formasi, dan ia tidak bisa melarikan diri. Sekarang saatnya,
bersiaplah untuk melakukannya. Detik berikutnya, Kong An perlahan menggelengkan kepalanya. Ia ingin kabur sekarang, dan sepertinya sudah terlambat. Begitu suara itu jatuh, mereka berempat tergantung di udara pada saat yang sama, dan kemudian mata mereka tertuju pada cahaya aneh di bawah naungan pohon akasia, dan di bawah tatapan beberapa orang, cahaya itu meledak dengan satu demi satu energi yang agak istimewa. Puff, puff, jauh di bawah naungan pohon akasia, 5 kelompok cahaya merah muda menari-nari dengan ganas, keluar dari pohon akasia dalam sekejap, dan perlahan-lahan menghilang ke dalam kehampaan. Kaca. Tak lama kemudian, kelima kelompok cahaya itu hancur total, dan 5 sosok tua tiba-tiba muncul di antara dunia di bawah selubung lingkaran cahaya merah muda. Guru, ketika mereka melihat kelima sosok kuat ini, perasaan berat memenuhi hati semua orang, karena kelima orang ini memiliki kekuatan cinta yang sangat istimewa, dan bahkan kekuatan itu mencapai level petarung abadi bintang 4. Nanti, 5 petarung fighting immortal bintang 4 yang kuat di tahap akhir, dan mereka juga memiliki kekuatan aneh berupa penyakit cinta di tubuh mereka. Barisan seperti itu benar-benar mengerikan. Bagaimana ini mungkin? 5 petarung kuat di tahap akhir 4 bintang petarung abadi, dan mereka juga memiliki kekuatan cinta yang aneh. Melihat kelima petarung kuat itu muncul sejenak, Qi Ziwen tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya dan kehilangan suaranya. Dan, lihatlah kulit mereka yang kemerahan, ini jelas pria yang kuat dan penuh vitalitas. Dengan kata lain, kelima orang ini mungkin mayat berjalan yang dikendalikan oleh pohon akasia. Sesaat kemudian, Song Lanfeng berbicara perlahan, dengan nada berat dalam suaranya. Apa misteri pohon akasia ini? Dan ia benar-benar bisa mengendalikan orang asing untuk kepentingannya sendiri. Melihat kelima makhluk hidup yang tampak hidup itu, ada kekosongan di mata mereka yang tak berbeda dengan makhluk hidup lainnya, dan Hu Tianyuan tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak masalah, kita lakukan saja dulu, kata Qi Ziwen setelah beberapa saat. Tunggu, sepertinya ini yang mulia Yunhuo dari rumah es dan api kita. Setelah beberapa saat, Kong An dari rumah es dan api menatap lelaki tua yang paling dekat dengannya dengan ekspresi serius yang tak biasa dan berkata, "Konon, terakhir kali pohon akasia datang, banyak orang kuat dari wilayah tengah datang dengan gegabah. Karena pohon akasia telah diakuisisi oleh penguasa Ling Yuan, beberapa tetua sekte juga menghilang." Sosok Xiaoyan menghampiri mereka berempat secara bersamaan. Ia pun membuka mulutnya. "Mengapa kamu di sini? Ayo cepat." Melihat Xiaoyan muncul, Qi Ziwen berkata dengan marah. Kelima pembangkit tenaga listrik ini kemungkinan besar adalah tokoh-tokoh tingkat tetua dari beberapa sekte di wilayah tengah. Meskipun aku tidak tahu mengapa mereka dikendalikan oleh pohon akasia, setelah 1000 tahun, tubuh mereka masih sangat terawat. Pohon akasia ada hubungannya dengan itu, dan kekuatan yang bisa mereka kerahkan sekarang mungkin sangat mengerikan. Xiaoyan menganalisis. Sekarang, hanya dengan mengalahkan kelima penjaga ini kita dapat mendekati pohon akasia. Aku bisa menghentikan satu. Setelah Sun Si melihat keempat orang yang tidak berbicara, Xiaoyan membuka mulutnya. Kalau begitu, belum terlambat, ayo kita lakukan. Song Lanfeng mengangguk pelan setelah mendengar ini. Bagus. Ketika Kong An dan Hu Tianyuan mendengar kata-kata itu, mereka tak kuasa menahan diri untuk melirik Xiaoyan. Lagi pula, Xiaoyan bisa mengatakan bahwa ia mampu menghentikan seorang dewa petarung bintang 4 tahap akhir dengan kekuatan dewa petarung bintang 3 tahap akhir, yang sudah cukup bagi mereka untuk menghadapinya. Jerawat, tepat saat kelima orang itu berbicara, kelima lelaki tua yang tampak hidup itu perlahan melangkah menuju kehampaan di depan mereka, lalu berkata serempak, "Penyusup, mati." Aura agung dan mengerikan yang mengandung semacam paksaan menyebar seketika, membuat ruangan ini menjadi gelisah. "Kaulah orangnya, penguasa langit lapisan ke-7. Tak lama kemudian, Xiaoyan langsung mengunci sosok lelaki tua berbekas luka itu, dan penguasa api kuno di belakangnya langsung menyerang dengan semangat juang yang memukau. Mati. Lelaki tua berbekas luka itu tampak pucat pasi dan tampak seperti ruang kosong. Ia diserang oleh Xiaoyan dan melambaikan lengan bajunya dengan mudah. Serangan Xiaoyan yang menyilaukan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, perhatian lelaki tua berbekas luka itu juga sepenuhnya tertarik pada Xiaoyan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sial, orang ini terlalu kuat. Ditatap oleh lelaki tua berbekas luka itu,
tekanan luar biasa tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan. Jelas, kekuatan orang ini di tahap akhir Douxian Bintang 4 adalah milik seorang ahli sejati. Hei, anak kecil, aku ingat. Cara masuk ke dalam pohon akasia tampaknya dimulai dari akarnya. Soal cara masuknya, aku tidak tahu, tapi pohon akasia mungkin ada hubungannya dengan kata akasia. Tepat ketika tekanan Xiao Yan meningkat pesat, penguasa pemakan jiwa tiba-tiba berkata, "Di mana akarnya?" Xiao Yan melihat ke arah akar pohon akasia, dan tiba-tiba menemukan lingkaran cahaya merah muda menggeliat perlahan di akarnya, yang tampak agak aneh. Hei, jangan khawatir, keempat orang ini tidak punya kekuatan cinta. Sekalipun mereka berhasil mengalahkan penjaga itu, mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Hanya kau yang bisa. Dia meleset. Angkat aku. Satu jari di langit, panggil langit dan bumi. Dengan mendengus dingin, kecepatan Xiao Yan meroket, dan kemudian ketika dia bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menghindari serangan lelaki tua berbekas luka itu, sebuah jari yang cemerlang muncul dari telapak tangannya. Brak, jari Xiao Yan yang tampak kejam baru saja mengenai lelaki tua yang terluka itu, tetapi tidak ada yang terluka, seolah-olah angin bertiup lemah. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar. Agar tidak terlalu banyak mengekspos kartunya, Xiao Yan tidak ingin menggunakan teknik menelan api, tetapi prioritas utama Xiao Yan saat ini adalah untuk sementara menahan pria tua berbekas luka yang mengejarnya. Hiduplah, selama kau memasuki bagian dalam pohon akasia, maka semua ini akan terselesaikan. Dua jari di langit, hancurkan langit. Tiga jari, gunung dan sungai yang hancur. Teriak Zaidu, dan dua nyala api yang terang mengarah langsung ke lelaki tua penuh bekas luka itu. Crash! Saat ini, menghadapi serangan Xiao Yan, lelaki tua berbekas luka itu tidak menganggapnya enteng. Tubuhnya dipenuhi energi tempur biru, dan dengan berkah cinta merah muda, ia perlahan menangkis serangan Xiao Yan. Monumen pemakan darah, susunan api penyucian. Seketika, ketika lelaki tua berbekas luka itu menjentikkan jari apinya, formasi dan prasasti batu penyegel terlepas dari tangan Xiao Yan dan menghantam lelaki tua berbekas luka di belakangnya. Puff, puff. Setelah diserang Xiao Yan beberapa saat, lelaki tua berbekas luka itu pun ikut terjerat, dan sosok Xiao Yan terus-menerus mendekati akar pohon akasia. Anak ini, sepertinya dia punya beberapa keahlian. 4 lingkaran pertempuran lainnya memperhatikan tindakan Xiao Yan, dan langsung mengangguk diam-diam. Namun, mereka tidak memiliki tabu tentang Xiao Yan yang terbang ke akar pohon akasia, dan kelima penjaga tidak menyelesaikannya. Jadi, wajar saja jika dia tidak bisa memasuki pohon akasia. Wong Bas, pohon akasia. Gumam Xiao Yan lirih tepat setelah sampai di akar pohon akasia. Langsung berjalan ke bawah akar pohon akasia dan mendongak, Xiao Yan menyadari betapa besarnya pohon akasia ini, dan lingkaran cahaya merah muda yang besar itu seakan-akan menutupi matahari. Namun, bagaimana caraku masuk? Telapak tangannya dengan lembut menyentuh akar pohon akasia. Dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, Xiao Yan bisa merasakan suasana hati pohon akasia yang sangat marah. Tutup matamu, Sen-sen. Bayangkan kekasihmu di negeri asing. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, suara Soul Eater perlahan jatuh cinta. Suner. Ketika Xiao Yan mendengar ini, ia tidak tahu apakah ia bernapas atau tidak, tetapi ia sejenak lupa bahwa ia terjebak dalam pertempuran. Dalam benaknya, adegan demi adegan kenangan yang mengejutkan dan mendalam di benua Doki terekam kembali. Kakak Xiao Yan tidak sia-sia. Suatu hari nanti dia akan merebut kembali kejayaannya. Aku akan selalu percaya pada saudara Xiao Yan. 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, jangan ganggu anak muda miskin. Skala warna, ini orang yang dilindungi raja ini. Kalau kau ingin menyentuhnya, minta saja padaku dulu. Yun, lembah itu mengeluarkan racun. Berjanjilah padaku, jangan ambil risiko menelan api aneh itu. Yun Lanzong, Huazong, juga, Ying, aku minta maaf. Serangkaian kenangan yang familiar tiba-tiba terlintas di benak Xiao Yan saat ini, dan dengan adegan ini, hati api suci di dada Xiao Yan tiba-tiba meledak dengan api biru yang sangat panas, merespons Xiao Yan. Weng berdengung. Sesaat kemudian, seiring perubahan pada tubuh Xiao Yan, lingkaran cahaya merah muda tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan kekuatan akasia ini sangat mirip dengan akasia di atas pohon akasia. Kekuatannya benar-benar berbeda.
Tidak bagus. Cepat hentikan dia. Keempat orang yang baru saja bertarung dengan keempat pria kuat lainnya itu tampaknya menyadari sesuatu, dan pupil mereka tak kuasa menahan diri untuk mengecil. Sabu-sabu. Sebelum mereka berempat sempat memulai, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi lingkaran merah muda, tepat mengikuti akar pohon akasia, perlahan menghilang dalam kehampaan ini. Sialan, sialan. Melihat sosok Xiao Yan yang seperti lingkaran cahaya, tiba-tiba ia tersedot ke dalam tubuhnya oleh pohon akasia, membuat keempat orang termasuk Qi Ziwen tiba-tiba meraung dalam hati mereka. 4 sekte utama mereka, tetapi mereka menghabiskan banyak sumber daya manusia dan keuangan untuk perjalanan ke pohon akasia ini, tetapi pada akhirnya, Xiao Yan hanya murah, yang membuat mereka berempat cukup marah. Sudahlah, tidak ada bagian di dalamnya. Setelah beberapa kali berjuang, Song Lanfeng dan ketiganya langsung melancarkan serangan tirani untuk menjatuhkan penjaga itu ke hadapannya, lalu menghilang di sini. Xiao Yan, kau sendirian, tapi jangan lupakan Xiao Gui dan Sekte Wan Huo di belakangmu. Sekalipun aku tak bisa, dan Paviliun King Yun ada di depan sekte kita, kali ini, berapapun harta yang kau dapatkan dari pohon akasia, kau harus memuntahkannya untukku. Begitu suara itu jatuh, Qi Ziwen pun langsung menghilang di sini. Saat itu juga wujud kelima pengawal itu menjelma menjadi seberkas cahaya yang perlahan-lahan masuk ke dalam pohon akasia, dan disinilah untuk beberapa saat seluruhnya tertutup oleh pohon akasia. Hanya saja mereka berempat lupa bahwa pohon akasia, kalau tidak ada akasia, kalau dewa turun ke bumi pun, takutnya mereka tidak akan bisa memasukinya, apalagi memata-matai rahasianya. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengikuti arahan pohon akasia dan memasuki ruang dalam pohon akasia. Sabu-sabu, ruangan itu bergetar sejenak, lalu seberkas cahaya putih memenuhi pandangan. Tak lama kemudian, mata itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Ini, bagian dalam pohon akasia. Setelah sunyi, Xiao Yan mengerutkan kening. Pada saat ini, Xiao Yan berada di ruang aneh yang seluruhnya diselimuti cahaya merah muda. Sialan, energi tempur, kekuatan jiwa, bahkan kekuatan spiritual pun tak bisa dimobilisasi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan ingin menyelidikinya, tetapi menemukan bahwa kekuatannya telah memasuki ruang dalam pohon akasia dan tak bisa digunakan sama sekali. Ruang ini terasa tak terbatas dan sangat aneh. Jangan panik, ini pasti bagian dalam pohon akasia. Tak lama kemudian, suara pemakan jiwa terdengar samar-samar merasakan akasia di tubuh Xiao Yan. Pohon akasia ini mungkin ada hubungannya dengan api akasia. Saat aku berada di luar, api suci di tubuhku meledak menjadi api yang membara, tetapi sekarang api yang membara ini sangat lemah. Tuhan itu ada, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Hei, pohon akasia ini sungguh misterius. Bahkan aku pun tak tahu rahasia apapun. Aku hanya membuat kesalahan dan ternyata berhasil. Si pemakan jiwa juga memandangi ruang merah muda itu sejenak, lalu tersenyum. Di ruang merah muda, ada kekuatan akasia yang sangat kuat, tetapi itu sepenuhnya berlawanan dengan kekuatan akasia di Xiao Yan. Crash! Setelah sekejap mata, sebuah pohon kuno yang agak kecil tiba-tiba muncul di ruang merah muda, seukuran telapak tanganmu. Pohon kuno ini baru saja muncul, lalu perlahan-lahan hancur. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi genangan cairan merah muda, berdiri di atas kehampaan di depan Xiao Yan. Ini, cairan akasia. Xiao Yan terkejut saat melihatnya. Di dalam pohon akasia dikabarkan terdapat 2 harta karun, yaitu cairan akasia dan buah akasia. Cairan akasia, pemakainya dapat melupakan segala kenangan hidup ini, dari kehidupan baru, kekuatan sakit cinta, rasa sakit hingga ke sumsum tulang, maka keberadaan benda ini konon katanya adalah cairan suci yang dicari susah payah oleh sebagian orang yang berusaha melupakan perasaannya. Buah akasia, konon buah ini merupakan buah istimewa yang terbentuk dari pohon akasia yang menyerap kekuatan akasia yang tak terhitung jumlahnya. Mengenai kegunaan spesifiknya, hanya ada sedikit catatan di dunia, jadi Xiao Yan tidak tahu, tetapi satu-satunya yang jelas adalah buah akasia ini mungkin merupakan hal yang paling berharga di pohon akasia. Bukankah ini hanya air cinta yang terlupakan? Xiao Yan terdiam beberapa saat, tidak tahu mengapa pohon akasia yang bermartabat ini lahir. Bodoh, pohon akasia ini sudah ada puluhan ribu tahun. Tentu saja, umurnya panjang dan kebijaksanaannya tinggi,
tapi jangan tertipu oleh benda ini. Dan kurasa cairan akasia ini tidak sesederhana itu. Orang-orang kuat di luar sana seharusnya mengambil benda ini dan dengan demikian dikendalikan oleh pohon akasia. Tegur Dewa Pemakan Jiwa. Namun, anehnya, pohon akasia ini mengendalikan manusia, dan ia mampu menjaga tubuh manusianya tetap utuh selama ribuan tahun. Xiaoyan mengangguk diam-diam. Gunakan api suci untuk membakar benda ini. Setelah beberapa saat, kata Soul Eater, benih surgawi agung. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan nyala api merah menyala yang menyilaukan muncul, langsung menjerat cairan merah muda itu. Tidak ada gerakan. Setelah beberapa saat, dia menyadari benda itu tidak bergerak, dan langsung bertanya dengan heran. Huoxin Tianya. Setelah beberapa tarikan napas, api kaki muncul dari tubuh Xiaoyan, membakar langsung cairan merah muda itu. Hei, dengan upaya gabungan benih surgawi agung dan batu surgawi hati api, cairan merah muda itu tiba-tiba mengeluarkan semburan aroma harum. Apa ini? Melihat ini, Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menciumnya. Tidak, benda ini beracun. Setelah berkedip, Xiaoyan menghirup aroma cairan merah muda yang menguap, tiba-tiba merasa pusing dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Weng berdengung. Seketika, kekuatan menelan yang sangat gelap muncul dari tubuh Xiaoyan, melindunginya, sehingga ia langsung menyerap baunya. Kekuatan melahap ini sungguh misterius. Rasanya segalanya bisa ditelan. Xiaoyan tak kuasa menahan rasa iri ketika melihat Soul Eater menyebarkan jejak Soul Eater untuk melindungi dirinya. Bocah, kau tak bisa mengunyah sesuka hatimu, dan kekuatan melahap ini bisa melahap segalanya, tapi tidak semudah itu. Sang penguasa pemakan jiwa awalnya memarahi, lalu suaranya dipenuhi ketidakberdayaan. Jelas, kekuatan melahap ini juga punya cerita. Aroma ini adalah energi khusus yang digunakan untuk mengendalikan manusia, dan juga dapat menggunakan energi kekuatan akasia untuk menjaga tubuh pengendali tetap abadi. Lagi pula, orang-orang ini terlalu serakah. Penguasa Soul Eater menggelengkan kepalanya. Tingkatkan daya tembakmu untuk melenyapkan cairan akasia ini sepenuhnya. Aku khawatir ini hanya ujian untuk memasuki ruang batin, dan ruang batin pohon akasia yang sebenarnya ada di belakang, kata Dewa Pemakan Jiwa. Api jiwa berwajah hantu. Tak lama kemudian, tangan Xiaoyan dipenuhi api jiwa berwajah hantu berwarna biru langit, ditambah dengan api merah tua benih surgawi agung berwarna kuning kaki di tangan Tianya. Namun, saat ini, ketiga api itu saling berhadapan. Jelas, jika bukan karena Xiaoyan Fenjue yang menetralkannya, akan sangat sulit untuk bekerja sama. Boom! Dengan terkumpulnya kekuatan api Xiaoyan yang menyilaukan, cairan akasia merah muda itu langsung menguap. Brak! Tak lama kemudian, terdengar suara seperti pecahan kaca dari ruang merah muda yang aneh itu, dan tak lama kemudian, sebuah dendam pun meledak. Dengan ditampilkannya ruang ini, ruang interior pohon akasia pun terpampang jelas di hadapan Xiaoyan. Tabrakan. Saat kehampaan merah muda itu menghilang, padang rumput hijau yang luas tiba-tiba menggantikan garis pandang Xiaoyan dan muncul di hadapan Xiaoyan, yang saat itu sedang berdiri di tepi padang rumput. Di padang rumput, gumpalan rumput dan pepohonan yang berkibar tertiup angin muncul secara spontan, tetapi rumput dan pepohonan kecil ini tampaknya memiliki vitalitas yang sangat mengerikan, dan semuanya tampak menghadap ke tengah padang rumput. Apa itu? Ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap cekungan di tengahnya, di atas rerumputan. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dengan kekuatan jiwa tiraninya, ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang janggal. Ini seharusnya ruang dalam pohon akasia. Setelah Sun bernapas, Dewa Pemakan Jiwa melihat sekeliling dan berkata, "Pergi dan lihatlah." Setelah beberapa penyelidikan menemukan bahwa tidak ada bahaya, Xiaoyan menatap dengan sungguh-sungguh ke area khusus di tengah padang rumput. Tak lama kemudian, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di tengah padang rumput. Ia berdiri di tepi padang rumput dan melihat ke bawah. Sedikit rasa terkejut muncul di hatinya. Saat ini, di lembah yang cekung di tengah rerumputan, terdapat ruang yang sangat luas. Di atas lembah, permukaannya datar, tetapi di intinya, sebuah akar raksasa muncul, dan mengamati akar-akar yang tak terhitung jumlahnya itu, di atasnya, sebuah pohon tua berwarna merah muda yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul. Pohon tua ini seluruhnya berwarna merah muda,
dan cabang-cabangnya cukup tipis, tingginya hanya beberapa ratus meter, tetapi sama persis dengan pohon akasia raksasa di luar sana. Di bawah naungan pohon itu, terdapat fluktuasi energi yang mematikan, yang membuat Xiaoyan harus waspada. Saya khawatir ini adalah ruang interior pohon akasia yang sebenarnya. Mereka yang dulu kuat mungkin secara tidak sengaja memakan cairan akasia dan dikendalikan olehnya. Lagi pula, meskipun cairan akasia memiliki efek menghapus ingatan, cairan itu telah menyerap banyak kekuatan pohon akasia dan juga bisa ditelan. Mereka telah mendapatkan banyak manfaat, jadi mereka rakus. Sambil memandangi tanaman-tanaman halus di atas lembah di bawah, anakan-anakan pohon merah muda itu perlahan tumbuh, kata Xiaoyan. Sepertinya itu asal-usul pohon akasia, hati-hati, kata Soul Eater dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan mengangguk, lalu dengan berkah kekuatan menelan hitam, dia perlahan terbang ke arahnya. Weng berdengung, kaki depan Xiaoyan baru saja menghadap lembah di cekungan itu, dan tiba-tiba sebuah lingkaran cahaya merah muda yang sangat menyilaukan muncul di atas pohon akasia setinggi ratusan meter, dengan cepat menghadap Xiaoyan. Ia melesat pergi, serangan yang begitu mengerikan, bahkan petarung immortal bintang 4 pun tak mampu menahannya, apalagi Xiaoyan. Boom! Lingkaran cahaya merah muda muncul di hadapan Xiaoyan, namun Xiaoyan tak berani mengabaikannya. Benih surgawi besar yang menyilaukan langsung muncul, membuat lingkaran cahaya merah muda itu langsung menguap. Gelombang yang luar biasa. Apakah ini yang disebut kekuatan cinta? Setelah berjuang, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berkata ketika ia tiba di istana dengan mulus. Sabu-sabu. Saat berikutnya, Xiaoyan dengan mudah datang ke inti lembah, berdiri di akar pohon akasia, semua akar merah muda itu, seolah-olah ketakutan, tiba-tiba gemetar, menghadap Xiaoyan. Ledakan itu melesat pergi. Api. Dalam sekejap, api hati Tianyan dan api jiwa wajah hantu muncul bersamaan di tubuh Xiaoyan, dan dia dengan mudah melindungi dirinya sendiri. Boom! Mengikuti gerakan Xiaoyan, di bawah naungan pohon akasia merah muda, sekelompok cahaya merah menyala tiba-tiba bergetar. Guru, Xiaoyan menyadarinya, tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah, dan menatap kelompok cahaya itu dengan waspada. Pada saat yang sama, dua api suci yang menyelimuti tubuh Xiaoyan meledak dengan aura ketakutan yang luar biasa, dan nyala api yang menyilaukan terus muncul untuk melindungi Xiaoyan. Apa ini? Xiaoyan belum pernah melihat ketakutan yang begitu dahsyat meletus dari dua jenis api suci, dan dia langsung sedikit tertegun. Siapa kamu? Apa itu api dua warna di tubuhmu? Tak lama kemudian, sebuah lonceng perak bernada terkejut berdentang pelan di bawah naungan pohon akasia merah muda. Sisi, saking terkejutnya dia mendengar suara tiba-tiba ini, kedua api suci di tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak ketakutan, bahkan pikirannya pun terguncang. Ini, roh pohon akasia. Setelah sungsi, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan langsung menatap roh pohon akasia itu dengan waspada. Siapa kamu sebenarnya? Saat itu, terdengar suara seperti lonceng perak, yang mengandung kemarahan yang luar biasa. Krek, begitu suara itu jatuh, lingkaran riak energi merah muda perlahan muncul. Bahkan jika Xiaoyan berusaha sekuat tenaga, ia terdorong puluhan meter untuk menstabilkan tubuhnya. Roh pohon akasia, sang pemakan jiwa juga berkata dengan serius saat ini, tetapi itu tidak membantu Xiaoyan, dan bahkan menarik kembali kekuatan melahapnya. Bang bang bang, sekejap mata, gumpalan cahaya merah muda perlahan muncul dari dalam pohon akasia, membentuk sosok perempuan. Wanita itu sama saja seperti manusia biasa, hanya saja tubuhnya dibalut warna merah, dan matanya yang indah penuh dengan gejolak yang amat menakutkan. 5 bintang petarung abadi. Xiaoyan merasa hatinya berat, pupil matanya mengecil, dan suaranya hilang. Kenapa kau punya aura api suci? Wanita itu berbicara kepada Xiaoyan dengan nada acuh tak acuh. Senior, aku memasuki pohon akasia hanya untuk menemukan ramuan ajaib orang mati dan tulang-tulangnya, dan untuk menyelamatkan kekasihku. Melihat ini, Xiaoyan juga tahu bahwa tidak ada peluang untuk menang dengan kekerasan, dan segera mengepalkan tinjunya. Hati api Tianyan, api jiwa wajah hantu, bahkan di tubuhmu, ada api yang sangat suci, tapi sangat lemah. Anak baik, mendengarkan pembukaan Xiaoyan, Qian Ying berkata sedikit, lupakan saja, karena kau sudah ditakdirkan,
Aku akan mengirimkanmu keberuntungan, tapi apakah kau bisa memahaminya atau tidak, itu terserah padamu. Tapi aku tidak punya ramuan ajaib untuk daging dan tulang orang mati, dan begitu kau mendapatkan hartaku, kau harus berjanji satu hal padaku. Setelah beberapa saat, Qian Ying berbicara perlahan. Senior, tolong katakan padaku. Xiaoyan sangat gembira saat mendengarnya. Di dalam pohon akasia, terdapat 3 harta karun, satu adalah cairan akasia, dan yang lainnya adalah buah akasia. Adapun harta karun terakhir, setelah kau menelan buah akasia, dengan kekuatan buah akasia, ia akan membawamu ke tempat paling berharga di pohon akasia. Di manakah itu? Ada jejak ramuan dari daging dan tulang mati yang masih hidup di mulutmu, kata Qian Ying perlahan. Terima kasih, senior. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan berkata, jangan terlalu senang, buah akasia tidak mudah didapat. Kalau kamu tidak mendapatkan buah akasia, Ye hanya bisa bilang kali ini aku salah lihat orang. Begitu suara itu jatuh, sosok wanita itu pun perlahan menghilang. Di sini, dia jelas tidak tahu harus kemana, tetapi di lembah ini, suasana langsung hening, hanya ada Xiaoyan dan tubuh asli pohon akasia. Suamiku, orang ini memiliki api suci, seharusnya bisa membantu kita membalas dendam. Terakhir kali, penguasa jiwa mengalahkan kita dan merampok kita berdua demi Acacia dan Broken Enteritis. Kali ini, biarkan dia membalas semuanya. Dalam kehampaan tertentu, sosok yang baru saja muncul berjalan perlahan, tetapi di tengah ruang itu, 2 patung megah tampak hidup, dan bahkan bagian tengah kedua patung yang tampak hidup itu tampak kehilangan sesuatu.